Halo, selamat pagi semuanya. Ibu harap semuanya sudah ready untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar menemukan ide pokok dalam kalimat utama. Kemudian, di akhir pembelajaran anak-anak juga akan ada latihan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang teks eksplanasi. Ibu harap anak-anak tidak melupakan pelajaran ini ya. Sekarang Ibu akan mengulang sedikit mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini Ibu ada satu contoh teks eksplanasi. Anak-anak silakan ikuti dari dalam hati. Ibu akan bacakan untuk anak-anak. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, jadi teks eksplanasi harus disajikan sesuai dengan fakta. Nah, di sini Ibu ada contoh teks eksplanasi. Sekarang pause videonya dan baca secara mandiri. Nah, setelah membaca teks tersebut, hal apa yang harus dilakukan? Yaitu menemukan kata kunci. Nah, di sini Ibu sudah menemukan 3 kata kunci, yaitu kalor, suhu, dan benda. Setelah menentukan kata kunci, selanjutnya adalah membuat pertanyaan 5W tambah 1H beserta dengan jawabannya. Nah, itu dia cara membuat teks eksplanasi. Sekarang kita akan lanjut bahasan kita mengenai ide pokok. Ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat anak-anak membaca suatu paragraf atau teks. Jadi dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks. Informasi utama biasanya disampaikan melalui ide pokok. Nah, jadi apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Jadi ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok sering disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, jadi untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tertulis, yang pertama adalah membaca teks. Ya, untuk menemukan ide pokok pada suatu teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, kita carilah kalimat utama dari teks tersebut. Jadi dalam suatu paragraf, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan permasalahan di dalam teks. Jadi kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Ya, itu dia tentang kalimat utama. Jadi jika anak-anak sudah menemukan kalimat utama, barulah ide pokok dari teks dapat ditentukan. Ya, jadi dengan mengetahui ide pokok, anak-anak akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks. Ya, sekarang anak-anak silakan pause videonya, kemudian baca teks yang Ibu tampilkan. Setelah itu, temukan mana yang menjadi kalimat utama daripada teks, lalu tentukan ide pokok dari teks. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat utama dari teks tersebut adalah yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi ide pokok dari kalimat utama yang sudah kita temukan. Yaitu, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Ya, itu dia cara menemukan ide pokok dari kalimat utama.
Sekarang, anak-anak silakan latihan. Ada 3 paragraf. Nah, temukanlah kalimat utama dari teks tersebut, kemudian tentukan ide pokoknya. Lalu jangan lupa kirimkan di GCR hasil kerja kamu ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak tanyakan kepada Bapak atau Ibu guru ketika tatap muka melalui Zoom. Bye-bye. Sampai bertemu di materi selanjutnya.